Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah pengantar mekanika kuantum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Hermitian adjoint. Masih terkait dengan operator. Operator sudah kita singgung pada sesi sebelumnya, dan sekarang saya lanjutkan ke Hermitian adjoint. Apa itu Hermitian adjoint? Kalian bisa buka buku saya, halaman 32, masih di bawahnya operator. Hermitian adjoint atau A dagger. Nah, jadi lambangnya adalah ini, dagger. Hermitian adjoint atau A dagger atau adjoint suatu bilangan kompleks alfa merupakan transpose suatu konjugat kompleks. Nah, ditulis semacam ini. Apa ini maksudnya atau apa contohnya? Mungkin akan saya contohkan sedikit. Nah, jadi andaikan saja saya punya sebuah matrik alfa. Alfa adalah matrik 2x2. Katakanlah isinya adalah A, B, C, D, semacam ini. Dan A, B, C, D ini adalah bilangan kompleks. Nah, yang disebut transpose dari alfa ini, jika elemennya saya balik. Jadi A ini adalah elemen 11, B adalah elemen 12, C adalah elemen 21, dan D adalah elemen 22. Ini saya balik posisinya sehingga saya peroleh A, C, B, D. Nah, ini adalah alfa transpose. Lalu, jika alfa transpose ini saya asterikan atau saya ambil konjugat kompleksnya, atau saya tulis begini ya, alfa T yang dikonjugatkan. Nah, tentu ini tinggal saya menuliskan A asterik, C asterik, B asterik, dan D asterik, semacam itu. Dan ini yang disebut dengan Hermitian adjoint atau alpha dagger. Hermitian adjoint. Cukup jelas ya. Contohnya tidak usah pakai angka. Pakai angka-angka yang universal saja, A, B, C, D, begitu ya. Ya, harapannya biar kalian sedikit lebih berpikir lebih jauh, begitulah. Oke. Mungkin ilustrasinya sedikit dulu, karena nanti kita akan ketemu dengan banyak sekali Hermitian adjoint. Nanti akan saya jelaskan lagi atau kita akan ketemu lagi, begitu. Hermitian adjoint atau lazim disebut adjoint saja, atau tadi lambangnya A dagger, suatu operator A. Nah, jadi operator itu wujudnya bisa sebuah matrik yang di Hermitian adjoint-kan, begitu. Didefinisikan menurut, nah ini jadi gini, maksudnya rumus ini tuh begini. Jadi bisa saja bentuk operator ini adalah suatu Hermitian adjoint, dan ini nilainya sama dengan hasilnya kalau di konjugat komplekkan, begitu. Sebenarnya rumusan ini tuh mempermudah kita, mempermudah. Jadi kalau kita punya operator A, tapi ternyata yang dibutuhkan adalah didaggerkan, maka kita tidak harus langsung menghitung di sini. Tidak harus. Langsung kita kalikan dulu. Nah, dan hasilnya nanti baru di konjugat komplekkan. Itu hasilnya akan sama. Kira-kira begitu. Jangan terlalu dipikir dulu. Kalian simpan saja. Kalian ingat saja dulu. Karena masih panjang nanti definisinya. Dan pada sesi berikutnya saya akan perkenalkan lagi dengan contoh-contoh yang lebih konkret, yang mungkin bisa membuat kalian semakin jelas, atau sebaliknya
membuat kalian tambah bingung, begitu ya. Oke, ada aturan konjugat Hermit. Konjugat Hermit itu maksudnya ini tadi, di dalam proses Hermitian adjoint itu kan ada saat kita mengkonjugatkan begitu loh. Kita mengambil konjugatnya ya. Bilangan kompleks, ingat yang komponen imajiner tandanya dikasih tanda yang lawannya. Jadi misalkan ada 1 plus I, nah ini maka konjugatnya adalah 1 min I. Min I, konjugatnya adalah I, gitu. Maksudnya ada semacam proses konjugat begitu ya. Nah, konjugat Hermit, jadi matrik-matrik yang tadi kita ada proses konjugatnya. Ini biasanya terkait dengan beberapa hal. Nah, ini misalkan yang pertama, memindah suatu konstanta dengan konjugat kompleksnya. Ini misalkan gini, mungkin kita akan ketemu kasus yang semacam ini dan di atas sudah dijelaskan juga. Misalkan saya ketemu suatu konstanta yang dikalikan dengan psi, alfa psi begitu. Nah, ini tentu konstanta alfa ini bisa dikeluarkan kalau pada bra ya, psi, tapi ternyata dia itu harus konjugatnya, kira-kira semacam itu. Contohnya begitu, mungkin kita akan bertemu semacam itu. Yang kedua, memindah ket dengan bra pasangannya. Nah, mungkin terkait dengan konjugat ini, misalkan saya punya sebuah psi, tentu psi yang dikonjugatkan ini adalah bra. Nah, jadi terkait dengan konjugat juga ya. Memindah operator dengan adjointnya. Nah, ini yang baru saja kita bahas di atas ini. Nah, ini tadi. Nah, saat kita mendegerkan, ternyata tidak harus mendegerkan, cukup hasilnya nanti dikonjugatkan terkait dengan sebuah operator begitu ya. Nah, jadi sebenarnya hanya penjelasan sederhana. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, beberapa aturan dalam konjugat Hermit ini. Nah, ini ada beberapa yang bisa kalian baca, cukup banyak. Nah, kalian baca saja ini. Jadi kalau ada semacam ini harus didegerkan dengan A ini skalar bilangan kompleks dikalikan operator begitu. Maka yang kalian lakukan adalah yang operatornya cukup dikonjugatkan saja, tidak usah ditranspos, tetapi operatornya tetap kalian harus transpos lalu dikonjugatkan begitu. Nah, semacam itu. Kalian hanya perlu baca secara detail satu persatu. Jangan sampai nanti kalau kita ketemu kasus kita jadi terlewat atau bingung dengan bagian ini. Oke, dibaca saja ya. Berikutnya, dan konjugat Hermit suatu operator. Nah, ini sudah pernah disinggung ya. Menurut diberikan menurut, jadi kalau didegerkan itu ternyata nanti hasilnya sama gitu. Kira-kira begitu. Ini diterima saja dulu. Tidak harus kita buktikan. Nanti pembuktiannya lewat contoh atau soal begitu. Dan kita hanya melaksanakan prosedural normal saja. Jadi tidak begitu berat sekali sebenarnya. Berikutnya, kalian akan dikenalkan nanti dengan sesuatu yang disebut dengan Hermitian dan skew Hermitian. Nah, suatu operator A dikatakan Hermitian jika operator tersebut sama dengan adjointnya. Nah, jadi nanti mungkin kalian akan diperkenalkan. Jadi kalau ada sebuah operator yang dicari adjointnya, ternyata hasilnya masih tetap nggak berubah. Nah, operator yang semacam itu disebut dengan operator yang Hermitian. Atau bisa ditulis, ini bagian belakang kalau cara menulisnya dikenakan pada suatu keadaan ya. Atau mungkin kalian juga bisa menemukan akan ketemu dengan suatu operator yang kalau di-adjointkan hasilnya adalah negatifnya. Dan yang semacam ini disebut dengan anti-Hermitian atau skew Hermitian. Begitu ya. Nah, di sini juga disinggung. Nah, ini kenapa ini bagian ini penting, karena nanti saat kita bermain-main dengan mekanika kuantum yang bagian belakang, kita akan dikenalkan dengan
operator posisi dan momentum. Dan keduanya itu, baik operator posisi dan operator momentum, keduanya adalah operator yang Hermitian. Semacam itu. Jadi ini sebenarnya sebuah definisi untuk mengenalkan kalian kalau nanti kalian bersinggungan dengan operator di dalam mekanika kuantum. Oke, seperti ini dulu ya. Mungkin kalian masih menyimpan berbagai permasalahan di sini, tapi jangan terlalu khawatir. Ini baru pengenalan saja, jadi kita tidak langsung bergelut dengan kasusnya. Nanti kalian akan dikenalkan dengan kasusnya. Harapannya saat kalian nanti bertemu dengan kasusnya, kalian sudah bisa mengenali apa itu yang disebut dengan Hermitian, apa itu yang disebut operator, begitu. Jadi minimal dalam konteks ini, harapan saya kalian pernah dengar. Gitu ya. Saya akhiri dulu. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap rekaman loh, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.